Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 30, obat perangsang. Pria itu berusaha meneguhkan wine pada Devi. Namun Devi masih bersikeras melawan untuk tidak meminumnya. Namun wine itu tetap masuk ke tenggorokannya. Untung saja saat Devi mencoba melawan, tali pengikat di tangannya perlahan melonggar, sehingga Devi dengan cepat membukanya lalu memukul pria itu dengan keras menggunakan sikunya. Ah, pekik pria itu. Devi lalu membuka ikatan kakinya agar bisa melarikan diri. Namun tiba-tiba Devi merasa pusing. Aduh, kenapa kepalaku terasa berat sekali? Hahaha, mau lari kemana kau? Kau tidak bisa kemana-mana. Aku sudah memberikan obat perangsang di minumanmu. Ucap pria itu merasa senang karena obatnya sudah mulai menunjukkan reaksi pada tubuh Devi. Sialan, Giovanni, di mana kau? Pekik Devi yang mencoba menahan dirinya dari pengaruh obat itu. Sedangkan pria itu berusaha mendekati Devi. Sini sayang, aku bantu, ucap pria itu. Devi berusaha menyakiti tubuhnya agar tidak terpengaruh oleh obat itu. Ia beberapa kali memukul badannya hingga terluka. Giovanni, aku sudah tidak tahan lagi. Di mana kau? Gumam Devi dalam hati. Tubuh Devi mulai melemah dan panas. Ia serasa ingin membuka bajunya. Dan ketika tubuhnya terhuyung jatuh, pria itu langsung menangkapnya. Tiba-tiba dua orang datang mendobrak pintu ruangan itu dengan keras. Ia adalah Chico dan Ricky. Pria itu pun kaget dan langsung melepaskan pegangannya, sehingga membuat tubuh Devi jatuh. Devi, teriak Chico. Giovanni, tolong aku, teriak Devi lemah. Chico langsung berlari ke arah Devi, sedangkan Ricky menghajar pria itu lalu membawanya pergi. Devi, kok tidak apa-apa? Tanya Chico kepada Devi yang terlihat lemas. Panas, ucap Devi lalu membuka bajunya. Sontak membuat Chico kaget dan langsung menutupi tubuh Devi yang hampir memperlihatkan dadanya. Chico membawa Devi masuk ke dalam mobilnya, lalu membawanya ke sebuah hotel terdekat untuk mengobati luka Devi karena perjalanan menuju penthouse-nya memakan waktu lama. Kini Chico telah sampai di hotel terdekat. Ia dengan cepat menggendong tubuh Devi yang kini semakin meracau akibat obat perangsang yang diberikannya. Chico memesan kamar untuk mereka. Kemudian pegawai hotel itu memberikan kunci kamar kepada Chico, lalu mengantarnya menuju kamarnya. Bertahanlah sebentar lagi, ucap Chico datar. Tolong panggilkan dokter untuk kami, ucap Chico kepada pegawai hotel itu. Setelah sampai di kamar mereka, Chico langsung memasukkan Devi ke dalam kamar itu dan meletakkannya di atas ranjang. Saat Chico meletakkan Devi, tiba-tiba Devi mengalungkan tangannya pada leher Chico, lalu mencium bibir Chico. Chico yang tidak tahan pun terpaksa membalas ciuman itu. Ciuman yang awalnya lembut kini menjadi liar. Mereka pun saling bertukar saliva. Dengan perlahan, Devi membuka kancing baju Chico dengan nafas yang memburu dan terus melepaskan hasratnya. Devi yang semakin liar kini membiarkan Chico mencium ceruk lehernya dan memeras dadanya. Kemudian tangannya menjelajah ke bagian sensitif Chico. Dan tiba-tiba Chico tersadar. Ah, sialan, ucap Chico lalu menghentikan pergerakannya dan mencoba menjauh dari Devi. Chico menatap wajah Devi dan mencium keningnya,
lalu membawanya ke kamar mandi. Ia meletakkan tubuh Devi ke dalam bathtub dan membiarkan air mengalir terus-menerus di tubuh Devi. Aku tidak ingin melakukannya dalam keadaanku seperti ini, ucap Chiko, lalu meninggalkan Devi di kamar mandi sambil sesekali masuk untuk memeriksa keadaan Devi. Setelah beberapa saat, dokter pun datang. Chiko meminta kepada pegawai hotel untuk mengganti pakaian Devi. Kemudian, dokter pun mengobati luka Devi. Kini Devi terbaring tak sadarkan diri. Luka di sekujur tubuhnya membuat Chiko merasa sedih karena tidak bisa datang lebih cepat. Setelah selesai memeriksa Devi, dokter memberikan beberapa obat untuk Devi lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Chiko kemudian mendekat ke arah Devi, lalu duduk di sampingnya sambil mengelus kepala Devi. Maafkan aku, harusnya aku datang lebih cepat, ucap Chiko menyesal. Sementara di tempat lain, Fiona kini menatap dirinya di depan cermin. Bagaimana ya caranya aku menyingkirkan gadis itu? Sudah susah payah aku menyingkirkan wanita tua itu, sekarang datang penggantinya. Pokoknya aku harus bisa membuat gadis itu ditendang keluar dari kehidupan Chiko. Sayang, apa yang kau lakukan? Tanya ayah Chiko kepada Fiona. Sayang, bagaimana kalau kita mengajak Michelle bekerja sama? Aku yakin Chiko pasti masih punya perasaan terhadapnya. Dengan begitu, kita bisa menyingkirkan gadis kampung itu, ucap Fiona licik. Kau benar juga sayang, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kalau begitu, aku akan cari tahu keberadaannya. Iya sayang, ucap Fiona tertawa licik. Terima kasih.